mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wakil rakyat. Baik, kemudian slide selanjutnya, setelah melihat bagaimana latar belakang dan urgensi penerapan manajemen risiko dalam membangun zona integritas, kini kami sampaikan tujuan dari paparan ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama mengenai bagaimana manajemen risiko ini dapat diintegrasikan secara efektif dalam setiap tahapan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekjen DPR RI. Di sini disampaikan bahwa ada beberapa dari tujuan yang ingin kita tuju, yaitu memahami hubungan antara manajemen risiko dan pembangunan ZI, kemudian mengidentifikasi peran strategis manajemen risiko dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Sekjen DPR RI, dan juga menyampaikan nantinya harapannya ada rekomendasi praktis penerapan manajemen risiko untuk mendukung keberhasilan ZI. Jadi memang tujuan ini kita harapkan yang pertama bisa salah satunya meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya identifikasi dan pengelolaan risiko dalam upaya menjaga keberlangsungan program zona integritas ini, terutama dalam mencegah potensi kegagalan ataupun penyimpangan yang dapat menghambat tujuan dari target reformasi birokrasi itu sendiri. Dan harapannya bisa menunjukkan keterkaitan langsung antara penerapan manajemen risiko dengan penguatan komponen-komponen pengungkit yang nantinya ada dalam zona integritas. Seperti nantinya pasti kita akan berharapan bagaimana adanya pengendalian gratifikasi, kemudian penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan pengawasan internal yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Selain itu juga mungkin harapannya kita bisa dapat memberikan gambaran yang praktis mengenai bagaimana sih pendekatan manajemen risiko ini dapat dilakukan ataupun diimplementasikan secara sistematis dari tahapan paling awal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, sampai dengan tahapan paling terakhir itu dapat mengacu kerangka kerja yang memang berlaku secara umum. Dan juga harapannya tidak kalah penting, ini dapat mendorong komitmen bersama dari seluruh unit kerja maupun individu di lingkungan Sekjen DPR RI untuk menjadikan bahwa manajemen risiko ini bukan hanya jadi manajemen risiko ini harapannya dapat menjadi bagian dari budaya organisasi. Jadi menjadi budaya organisasi bukan hanya kewajiban yang bersifat administratif. Jadi memang menjadi sebuah budaya yang dapat digunakan sebagai alat bantu strategis nantinya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih. Jadi melalui pemahaman yang utuh tentang bagaimana penerapan manajemen risiko, peran manajemen risiko ini diharapkan kita melihat bahwa manajemen ini juga bukan merupakan sebuah beban. Manajemen risiko ini tidak menjadi beban tambahan, melainkan menjadi penguat dalam perjalanan menuju tata kelola yang lebih baik. Baik, selanjutnya slide keempat ini mengenai capaian ZI di Sekjen DPR RI. Di sini mungkin kalau ada yang lebih update, mohon nantinya dikoreksi bahwa ada beberapa unit kerja di sini yang sudah memperoleh predikat WBK, ada beberapa unit. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam membangun zona integritas menuju predikat WBK dan WBBM. Saya sempat membaca di websitenya di sini sampai dengan tahun 2025, kalau tidak salah ada 8 unit ya yang sudah ditetapkan sebagai unit kerja pembangunan ZI menuju WBK. Dan dari 8 itu 6 itu sudah diusulkan ke tim penilai nasional Kementerian Pan-RB untuk mendapatkan predikat WBK tahun 2025. Nanti mohon dikoreksi apabila saya salah. Nah, capaian ini kalau kami lihat ini merupakan sebuah
menunjukkan bahwa Sekjen DPR RI ini berkomitmen dalam membangun zona integritas dan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam membangun pelayanan publik dalam membangun zona integritas ini. Jadi memang upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan transparan, akuntabilitas, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi harapannya ke depan diharapkan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekjen DPR RI ini dapat mengikuti jejak-jejak unit yang memang sudah ditetapkan sebelumnya untuk diusulkan ke Tim Penilaian Nasional Kementerian Pan-RB. Jadi budaya integritas dan pelayanan yang berkualitas ini dapat merata dan berkelanjutan tidak hanya di unit-unit yang sudah diusulkan, tapi juga dapat dilaksanakan di seluruh organisasi. Baik, lanjut. Nah, mungkin sekilas mengenai apa sih itu zona integritas, bahwa zona integritas ini merupakan salah satu predikat ya yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan WBK ataupun WBBM melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara nyata. Jadi dengan kata lain, ZI ini merupakan sebuah area prioritas perubahan di dalam tubuh sebuah birokrasi yang di dalamnya memang diharapkan dengan adanya kegiatan ini itu nantinya akan terbentuk budaya kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jadi memang pembangunan zona integritas ini seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya melulu berkutat untuk pemenuhan dokumen administratif saja, melainkan memang diharapkan output dan outcome-nya dapat menunjukkan bahwa memang adanya transformasi nilai, pola pikir, dan perilaku dalam sebuah organisasi itu dapat terlaksana secara menyeluruh. Jadi Kementerian Pan-RB ini dalam melaksanakan pembangunan Z ini menetapkan 6 area perubahan, yang mana mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Ada 6 area perubahan utama, yaitu ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi di dalam setiap area tersebut memiliki indikator dan target masing-masing yang tentunya harus dipenuhi secara konsisten dan terukur, di mana nantinya pembangunan zona integritas ini pada akhirnya akan bertujuan untuk membentuk satu unit kerja yang bebas dari praktik korupsi, kemudian memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan juga menjadi motor penggerak bagi perubahan unit-unit kerja lainnya. Baik, slide selanjutnya sekilas mengenai komponen ZI. Seperti yang saya sampaikan tadi, komponen ZI ini ada terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu komponen pengukir dan juga komponen hasil. Nah, di sini ada berkaitan dengan komponen pengungkit, ada 6 area perubahan, yang mana manajemen perubahan itu harapannya nanti dapat membangun komitmen dan budaya kerja yang berintegritas melalui adanya nanti agen-agen perubahan dan rencana kerja yang terukur. Kemudian terkait penataan tata laksana ini nantinya diharapkan dapat menyusun SOP, digitalisasi proses bisnis, dan juga pengelolaan kinerja yang efektif. Untuk penataan SDM ini terfokus pada pengembangan SDM, bagaimana pola mutasi internal, dan juga bagaimana sistem penghargaan dan sanksi yang diterapkan di suatu unit kerja. Kemudian untuk penguatan akuntabilitas ini berfokus pada bagaimana peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta peran pimpinan dalam mendorong akuntabilitas yang ada. Untuk area penguatan pengawasan ini membangun bagaimana sistem anggaran internal yang ada itu dibangun
apakah ada pengaduan dari masyarakat, bagaimana pengendalian gratifikasinya. Jadi juga nanti bagaimana whistleblowing system yang diterapkan dalam melaksanakan pembangunan sistem pengendalian internal yang ada. Kemudian untuk peningkatan kualitas layanan publik, ini berfokus pada standar pelayanan ataupun inovasi pelayanan yang ada, juga bisa melalui survei ataupun survei kepuasan masyarakat. Baik, nah ini untuk konsep selanjutnya, untuk konsep manajemen risiko sendiri, dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas ini, salah satu pendekatan yang tidak dapat kita abaikan adalah manajemen risiko itu sendiri. Di sini dapat diuraikan secara sederhana, manajemen risiko ini adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Jadi, setiap organisasi termasuk Sekjen DPR RI tentunya dalam melaksanakan sebuah kegiatan tidak akan lepas dari ketidakpastian di depannya. Jadi baik itu yang bersumber dari internal, faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi dari ketidakpastian inilah yang kita sebut sebagai risiko. Jadi apabila tidak dikelola dengan baik, risiko ini dapat menyebabkan kegagalan program yang mana dari tujuan di awal kita tidak akan tercapai. Kegagalan program nantinya, kemudian ada mungkinnya penyimpangan tata kelola, bahkan nantinya berpotensi menimbulkan kerugian bagi institusi itu sendiri, baik dari sisi reputasi tentunya, kemudian keuangan, ataupun dari sisi pelayanan publiknya. Jadi manajemen risiko ini hadir untuk mengantisipasi dan juga harapannya bisa meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko yang ada, yang terjadi. Jadi selain hal itu juga membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi secara umum ada beberapa tahapan sesuai dengan definisi yang disampaikan ini, bahwa tahapan dari proses manajemen risiko itu meliputi identifikasi risiko, yaitu nantinya ada tahapan bagaimana kita mengenali apa saja potensi risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Kemudian dari hasil kita melihat potensi risiko itu, nantinya akan kita analisis di dalam tahapan analisis risiko. Jadi kita melihat, menilai seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya. Setelah kita menilai risiko tersebut, kita akan mengevaluasi risiko, yaitu nantinya menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risikonya. Kita ranking risiko yang ada, kemudian kita tetapkan langkah-langkah yang tepat. Itu nantinya akan dilaksanakan dalam tahapan penanganan risiko. Jadi merancang langkah-langkah pengendalian yang paling tepat seperti apa, bisa dilakukan pencegahan, bisa dilakukan mitigasi ataupun transfer risiko, nanti disesuaikan dengan risiko yang ada. Kemudian di tahapan akhir nantinya ada tahapan monitoring dan review, yang mana nantinya akan memastikan bahwa pengendalian yang dilakukan itu berjalan efektif, dan juga apabila memang diperlukan strategi yang diperlukan bisa disesuaikan agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Jadi dalam pembangunan zona integritas ini, memang manajemen risiko ini memastikan bahwa di setiap area perubahan tadi, dari mulai penguatan pengawasan, pelayanan publik ataupun akuntabilitas kerja, harapannya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tidak terganggu oleh risiko-risiko yang memang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Jadi dengan kata lain, manajemen risiko ini salah satu alat bantu ya, alat bantu dalam mengambil sebuah keputusan yang basisnya itu data dan kita sudah analisis.
Jadi tidak hanya sekedar formalitas ataupun kewajiban administratif, namun memang secara formal kita sudah bisa menilai bagaimana antisipasi yang paling tepat untuk menuju tujuan dari sebuah pelaksanaan kegiatan itu tercapai. Jadi itu konsep secara umum manajemen risiko. Kemudian lanjut, slide selanjutnya itu tantangan dalam pembangunan ZI. Jadi ada beberapa tantangan di sini, adanya kurangnya pemetaan risiko yang komprehensif, kemudian salah satunya belum optimalnya pengendalian terhadap risiko-risiko integritas dan pelayanan publik, kurangnya pelibatan manajemen risiko dalam seluruh tahapan ZI, dan juga masih ada resistensi terhadap perubahan budaya kerja dan pengawasan. Jadi memang ada beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi dalam membangun zona integritas ini. Salah satunya komitmen ya, komitmen yang mungkin yang perlu diharapkan bahwa komitmen ini harus merata, karena walaupun semisal pimpinan ini sudah menunjukkan komitmen kuat bagaimana pelaksanaan terhadap reformasi birokrasi, namun di tingkat pelaksana ataupun di tingkat bawahnya masih sering kita temukan komitmen tersebut belum sepenuhnya dimahami dan juga dijalankan secara konsisten. Nah, hal ini menyebabkan salah satunya menjadi tantangan dan menyebabkan ZI hanya berjalan secara seremonial ataupun administratif, jadi bukan sebagai gerakan perubahan. Selain itu juga tantangan terhadap keterbatasan kapasitas SDM juga mungkin sering dirasakan, karena memang Z ini banyak sekali menuntut kemampuan aparatur negara dalam berbagai macam aspek, dari nanti adanya inovasi pelayanan, kemudian menggunakan teknologi informasi, sampai dengan pengelolaan risiko ini. Namun memang kita menyadari bahwa tidak semua pegawai memiliki kapasitas yang sama. Jadi dari pemahaman konsep maupun keterampilan teknis, jadi memang menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ZI ini. Jadi tantangan-tantangan ini mungkin harapannya bisa menjadi fokus ataupun perhatian kita bersama, di mana apabila kita kaitkan, disinilah peran penting dari manajemen risiko untuk mengenali tantangan-tantangan yang mungkin sebagian kecil disebutkan tadi menjadi sebuah risiko yang bisa dikendalikan. Jadi nantinya atas tantangan-tantangan tersebut kita sudah analisis sebagai risiko dan tidak menjadi penghambat keberhasilan dalam membangun zona integritas. Baik, selanjutnya dari sini diuraikan bagaimana pentingnya manajemen risiko dalam pembangunan zona integritas. Kita sudah memahami bagaimana tadi tantangan banyak sekali yang dihadapi dalam membangun zona integritas, dan kita melihat bagaimana manajemen risiko ini memiliki peran yang penting dan tentunya strategis dalam mendukung keberhasilan program ZI. Mengapa sih manajemen risiko itu penting dalam pembangunan zona integritas? Karena pada dasarnya setiap tahapan dalam pembangunan zona integritas ini nantinya tidak akan pernah lepas dari potensi risiko. Jadi di sini baik risiko operasional, risiko ketidakpatuhan, ataupun nanti ada risiko reputasi. Dan di sini risiko-risiko ini apabila tidak dikelola ataupun diantisipasi sejak awal, nah tentunya dapat menggagalkan pencapaian dari tujuan ataupun dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi. Misal pada area penguatan pengawasan. Misalnya di sini ada risiko
betul lemahnya pengendalian internal ya Bapak dan Ibu. Nah, dari lemahnya pengendalian internal yang ada ini bisa membuka contoh peluang terjadinya adanya gratifikasi ataupun konflik kepentingan. Contoh lain misalnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, apabila ada risiko yang tidak valid ataupun tidak terintegrasi dapat menyebabkan laporan kinerja yang kita hasilkan itu tidak mencerminkan kondisi nyata yang ada sebenarnya. Jadi dengan menerapkan manajemen risiko ini secara sistematis, harapannya organisasi nantinya itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko sedini mungkin. Jadi sebelum menjadi masalah itu menjadi lebih besar, kita sudah tahu risiko yang akan kita hadapi. Dan kita bisa juga mampu untuk mengukur tingkat risiko itu. Jadi sumber daya yang akan kita miliki lebih kita fokuskan pada risiko-risiko yang memang menjadi paling kritis. Dari situ akan kita tetapkan langkah pengendalian yang paling tepat, bagaimana yang paling tepat untuk mengelola, apakah itu melalui pencegahan ataupun dimitigasi, bagaimana respon daruratnya, dan pada akhirnya memastikan bahwa keberlanjutan dari efektivitas program Z ini dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memang manajemen risiko ini akan nantinya menjadi satu alat bantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif ya, karena basisnya itu basis data dari risiko-risiko yang sudah kita analisis. Jadi ini akan sangat penting dalam mendorong budaya kerja yang tidak hanya nanti patuh pada aturan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan ancaman yang dari lingkungan. Jadi dalam konteks reformasi birokrasi, penerapan manajemen risiko ini akan tidak hanya memenuhi indikator ZI secara administratif saja, tapi juga membangun sistem kerja yang memang stabil dan juga dapat berorientasi pada hasil nantinya. Oleh karena itu, integrasi manajemen risiko dan juga ZI ini menjadi satu keharusan yang mana bisa nantinya harapannya mewujudkan birokrasi yang benar-benar bersih dan efektif. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Jezebel Casario, untuk waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Dengar ya Bapak Ibu. terdengar Bu. Ya, oke, saya akan melanjutkan untuk materi terkait dengan hubungan atau integrasi manajemen risiko dengan komponen BDI. Ya, yang pertama terkait dengan manajemen perubahan. Di sini peran manajemen risiko itu untuk memitigasi resistensi perubahan budaya kerja. Yang dimaksud apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Yang dimaksud adalah keterlibatan pimpinan. Kita melihat nih, jadi manajemen risiko sendiri itu tidak lepas dari pengendalian internal. Mungkin sudah setiap hari kita lakukan manajemen risiko ini, tapi kekurangannya adalah yang sering menjadi hambatan adalah proses dokumentasinya. Nah, itu yang terkadang menjadi hambatan dalam penilaian JASI. Kita sudah melakukan, tetapi kurangnya dokumentasi dan juga komunikasi itu menjadi salah satu hambatan di beberapa unit kerja yang sering kami temui. Nah, di sini keterlibatan pimpinan dalam perubahan, penetapan agen perubahan, dan apakah sudah terlibat aktif nih pimpinan dan agen perubahan. Kalau misalkan kita melihat dari penilaian integritas itu sendiri, kita melihat adanya pemenuhan dan reform. Di reform itu kan kita membicarakan tentang outcome. Nah, outcome itu gimana? Jangan sampai agen perubahannya tidak ada, tetapi tidak ada outcome yang dihasilkan. Begitu, di sini manajemen risiko melihat apakah kemarin kita saat identifikasi risiko kita sudah sudah mengidentifikasi dan sudah mengendalikan atas risiko tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua, terkait dengan tata laksana, di sini peran manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang efisiensi prosedur kerja.
Berbicara tentang SOP, Bapak Ibu, kalau untuk di tata laksana, kita melihat apakah SOP yang sudah ada itu masih applicable atau tidak. Itu harus dilihat. Itulah kegunaan yang namanya evaluasi SOP. Hambatan di sini tuh biasa yang terjadi adalah, aduh Bu, kerjaan kita udah banyak nih. Tapi kembali lagi kita melihat apapun yang dikerjakan selama itu bisnis proses itu harus sesuai dengan SOP. Kita harus melihat lagi SOP-nya seperti apa. Kalau memang tidak applicable, perlunya peran evaluasi SOP. Nah, sebenarnya ini sudah termasuk manajemen risiko, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan penataan SDM, di sini kita melihat adanya deteksi risiko konflik kepentingan atau gratifikasi. Berbicara dengan SDM, kita berbicara tentang integritas ya Pak Ibu. Integritas, kompetensi. Nah, di sini kita bisa lihat dari strateginya tuh biasanya pola mutasi internal untuk independensi dan juga integritas agar kita terjauhi oleh resiko benturan kepentingan Bapak Ibu. Begitu pula dengan gap kompetensi. Terkadang permasalahan yang terjadi, oh si A terus nih yang misalkan bisa terus atau seperti apa nih. Ini harus dipikirkan nih untuk penataan SDM jangan sampai terlalu jauh gap kompetensi karena sebenarnya seluruh pegawai memiliki hak yang sama untuk meningkatkan kompetensinya, kompetensi mereka sesuai dengan bidang yang terkait. Seperti itu. Kemudian untuk komponen selanjutnya terkait akuntabilitas di sini kita melihat penguatan kontrol internal atas laporan kinerja. Jadi kita melihat nih keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam penyusunan perencanaan. Apakah indikatornya smart? Nah ini nyambung lagi dengan penataan SDM tadi. Butuh yang namanya kompetensi. Nah di sini kita bisa mungkin kalau untuk di BPKP sendiri ada nih namanya kerjasama untuk pelatihan dengan Badan Perencanaan Nasional dan apakah di sini kan bisa dilihat efeknya apakah ini berdampak untuk unit kerja masing-masing. Manajemen risiko di sini bekerja untuk agar menjaga jangan sampai unit kerja kita nanti indikatornya tidak smart nih atau misalkan laporannya nggak tepat waktu gitu. Kemudian untuk komponen pengawasan, peran NR sendiri adalah untuk mendeteksi dini atas potensi fraud dan pelanggaran. Untuk komponen pengawasan ini sendiri, dokumen NR ini penilaiannya itu terlihat banget Bapak Ibu di pengawasan karena di sini di komponen ini meminta apakah dokumentasi NR ini lengkap dari identifikasi sampai dengan evaluasi dan komunikasi. Nah, makanya di awal karena kalau misalkan kita melakukan NR, setidaknya ada dokumentasi untuk membuktikan bahwa NR kita sudah dilakukan sehari-hari. Kemudian di pengawasan ini sendiri adanya unsur atau komponen pengaduan masyarakat, whistleblowing system dan benturan kepentingan. Nah, di sini terkait dengan pelayanan publik juga Bapak Ibu, apakah pengaduan masyarakat jangan sampai kita udah punya sistem WBS pengaduan masyarakat, tapi tidak ada tindak lanjut dari whistleblowing system itu sendiri. Nah, ini dibutuhkan untuk mencerminkan bahwa kita sudah mengendalikan risiko-risiko yang ada. Kemudian untuk komponen terakhir terkait layanan publik, ini juga untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian layanan publik. Penting banget nih Bapak Ibu, apalagi di zaman-zaman sekarang cepat sekali informasi-informasi yang pelayanan yang diviralkan ya bahasanya untuk zaman sekarang ini. Nah ini risiko-risiko ini terkait dengan reputasi di lingkungan DPR itu sendiri. Kita harus melihat dan juga harus beradaptasi karena ini juga mempengaruhi nama unit kerja di DPR itu sendiri. Kemudian, nah ini untuk risiko umum dalam zona integritas, ini untuk beberapa risiko umum yang sering terjadi. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman budaya risiko atau budaya integritas. Dampaknya gagal WBK. Penanganannya adalah sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Nah, kita sebagai
sebagai pegawai atau misalkan sebagai pimpinan di unit kerja, kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Yang pertama mengerti kebijakan MR yang sudah diatur di Persetujuan DPR RI. Apa sih sebenarnya MR yang eh, berlaku untuk di lingkungan DPR itu sendiri? Itu perlu untuk yang landasan awal untuk sebelum kita manajemen resiko. Kemudian yang kedua, lemahnya pengendalian internal nih. Resiko, ini kan resiko ya Bapak Ibu ya. Lemahnya pengendalian internal, yang kita harus lihat identifikasi resiko-resiko yang udah ada. Biasanya identifikasi resiko ini setiap tahun harus diupdate Bapak Ibu. Nah, makanya di sini kita membutuhkan lini pertama atau pemilik resiko yang mengetahui secara jelas apakah resiko itu terjadi di tahun yang bersangkutan. Karena di sini kadang lini kedua sebagai koordinator juga mereka kan nggak langsung face to face sama apa yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita butuh lini pertama atau agen resiko untuk melakukan identifikasi resiko dan update setiap tahunnya. Yang ketiga, pelayanan yang tidak prima. Ini terkait dengan pelayanan. Kembali lagi ke SOP yang tadi, apakah applicable atau tidak. Kemudian yang keempat adalah tidak konsisten implementasi nilai-nilai anti korupsi. Nah, di sini kita juga lihat kebijakan yang ada di DPR sendiri tentang anti korupsi. Sudah sejauh mana mengatur tentang anti korupsi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, karena dampaknya apa? Reputasinya buruk. Nah, sedangkan sekarang sedikit-sedikit diviralkan. Nah, ini resiko yang cukup besar bagi unit-unit kerja yang langsung melayani masyarakat. Kemudian kalau di sini ini ada di permennya hubungan komponen. Pasti Bapak Ibu sering melihat untuk diagram ini untuk manajemen resiko sendiri itu didokumentasikannya itu penilaiannya ada di komponen pengawasan Bapak Ibu. Jadi di komponen pengawasan itu secara jelas menilai apakah pengendalian internal itu sudah efektif untuk menekan resiko itu sendiri. Resiko tidak bisa hilang sampai kita bisa menekan keterjadian dan dampak yang ada Bapak Ibu. Dan juga untuk MS sendiri itu juga menyangkut dengan Caltrix-nya, itu juga menyangkut di pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jadi di sini ada nilai persepsi anti korupsi di mana di sini penilaian dilakukan dengan survei. Survei apakah survei pemahaman tentang anti korupsi itu sendiri. Jadi kalau kita membicarakan MR itu ada juga namanya focus management. Nah di sini kita juga mengatakan bahwa apakah pegawai dan juga peran-peran penting yang ada di daftar itu mengerti atau tidak tentang proses manajemen yang ada di daftar. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan strateginya, strategi penguatan pembangunan BSI melalui MR. Nah, di sini ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan di lingkungan DPR. Yang pertama untuk pemetaan risiko di tiap area BSI. Nah, di sini kita harus melibatkan seluruh pegawai. Kenapa harus seluruh pegawai? Karena mereka yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan DPR. Yang kedua, terkait rencana tindak pengendalian. Rencana tindak pengendalian ini berkaitan dengan pengendalian internal atau existing yang sudah dilakukan. Apakah pengendalian yang kita lakukan sehari-hari itu bisa memitigasi risiko yang akan terjadi Bapak Ibu. Jadi di sini juga sama melibatkan seluruh pegawai untuk agar sasaran atau target yang ada di unit kerja dapat tercapai. Yang ketiga terkait integritas dengan SIP. Jadi ini kolaborasi lintas unit. Di sini juga perlu yang namanya koordinasi dengan tiap unit kerja. Kemudian monitoring. Setelah kita identifikasi, setelah kita analisa, kemudian kita monitoring resiko secara berkala. Nanti terakhir adalah kita mengevaluasi tentang resiko ini. Apakah resiko ini masih terjadi atau tidak, atau mungkin ada resiko baru. Nah, itu juga harus didokumentasikan. Dan terakhir yang pasti adalah budaya sadar risiko Bapak Ibu. Jadi di sini bukan hanya pimpinan saja, tetapi seluruh pegawai yang ada di unit kerja
harus mengerti nih resiko-resiko dan cara memitigasi resiko di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Nah, untuk manfaatnya sama dengan yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah pencegahan penyimpangan tugas ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, terutama untuk para pimpinan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang ketiga, mendukung tata kelola yang transparan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik terkait dengan pelayanan publik. Yang kelima adalah mendorong keberlanjutan reformasi birokrasi. Dalam hal ini untuk meningkatkan penilaian di dalam zona integritas sendiri. Nah, ini adalah rekomendasi dari kami. Ini yang saya sudah kolaborasikan dengan laporan evaluasi SPIP terakhir ya Bapak Ibu di tahun 2024. Yang pertama adalah bangun kapasitas SDM melalui pelatihan resiko dan anti-fraud. Di sini jangan sampai ada pegawai kita yang belum mengerti tentang manajemen resiko itu sendiri. Bisa dengan sosialisasi maupun diklat, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, libatkan pimpinan secara aktif dalam pengelolaan resiko. Jadi di sini pimpinan juga harus mengetahui apa yang menjadi resiko bagi unit kerjanya dan juga bagi pegawai-pegawainya Bapak Ibu. Karena di sini kita bisa melihat komitmennya juga, karena di sini pimpinan sangat top of the top itu sangat menentukan apa yang dapat dikerjakan di satu unit kerja. Yang ketiga, penilaian resiko dilakukan pada area pembangunan safety sesuai dengan komunikasi unit kerja masing-masing. Yang keempat, adanya komunikasi aktif terkait dengan pengelolaan resiko tidak sebatas sosialisasi. Jadi MF jangan hanya disosialisasikan saja, tetapi benar-benar diimplementasikan sehari-hari, benar-benar dipahami juga, jangan sampai hanya disosialisasikan mungkin lewat apa saja, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh para pegawai dan pimpinan. Kemudian terakhir, terkait dengan evaluasi efektivitas, ditambahkan dengan analisa tren resiko Bapak Ibu. Jadi kalau setahu kami, BPS sudah memiliki sistem manajemen resiko melalui aplikasi. Nah, tetapi mungkin kekurangannya belum ada analisa tren resiko, tren keterjadian resiko setiap tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Materi dan paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ini ada sesi diskusi atau seperti apa Bapak Ibu? Baik, terima kasih atas pemaparan dari para narasumber. Jadi bisa kita simpulkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam zona integritas. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ocha, Ya, Pak. boleh saya mendahului? Boleh, Pak. Silakan, Pak Koko. Nah, terima kasih Mbak Ocha, moderator. Yang kami hormati Pak Azwardin dan Ibu Jazebel dari BPKP dan teman-teman semuanya di Zoom. Tadi kita tadi sama-sama sudah mendengarkan paparan dari teman-teman BPKP, dari narasumber, dari menarik sekali, dan kami memberikan apresiasi terkait dengan paparan tersebut. Dan setelah mendengar tadi itu semuanya, memang ada beberapa hal yang menjadi baru ya, perlu kita lakukan. Ternyata kita perlu melakukan penilaian risiko pada setiap area ZI gitu ya. Cuman permasalahan gini gitu, apakah karena kan selama ini kan di area pengawasan ya untuk risiko ya. Tapi kalau di setiap area lainnya tentunya kita ada melakukan identifikasi masalah gitu ya.
permasalahannya. Itu perbedaannya di mana gitu ya. Nah, identifikasi risiko dengan identifikasi masalah. Nah, yang jadi perbedaannya itu di mana gitu, karena otomatis setiap di area itu tentunya ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu kita selesaikan agar area tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian dengan masuknya manajemen risiko itu, nah itu konteksnya seperti apa gitu? Apakah tidak tempatkan aja di area prima gitu ya, untuk penanganan risiko. Kemudian yang kedua ini lebih luas lagi ya. Tadi eh, saya sih masih melihat seperti ini. Apa yang udah kita lakukan ini, ya intinya masih sebagai alat kontrol gitu ya, manajemen risiko itu ya. Ya, jadi belum bisa menciptakan situ bahwa itu suatu strategi proaktif, Pak. Nah, itu mungkin kalau ada kisah apa case gitu ya, bisa dikasih contoh itu, strategi proaktif dalam manajemen risiko itu seperti apa ya, sehingga apa dari apa ada suatu program kegiatan memang diambil dari situ gitu, dari manajemen risiko, sehingga di create suatu kegiatan dan itu menjadi strategi yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan di organisasi. Mungkin Pak Azwardin tuh bisa kasih contoh gitu ya. Nah, karena kita juga masih belum itu ya, mengangkat menjadi suatu apa strategi yang proaktif, program yang apa ya, kita masih belum terbayangkan karena ya selama ini yang berjalan ya ini sebagai alat kontrol. Oh ini risikonya ini, risikonya. Dan nanti kan karena sebagai alat kontrol ya kebanyakan nanti ya memenuhi aja gitu ya di ujungnya gitu ya. Risikonya wah bisa lah tidak terlalu tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Koko. Apakah kita langsung menjawab atau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Langsung aja. Baik Pak, langsung aja. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Izin saya menjawab untuk mungkin yang pertanyaan kedua ya, terkait bagaimana sih strategi proaktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi memang kalau di sini untuk mencegah risiko secara proaktif itu strateginya adalah memang kita benar-benar mengantisipasi mencegah risiko sebelum risiko itu benar-benar terjadi atau berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena kalau dibandingkan dengan reaktif itu, kalau pendekatan reaktif itu kita merespon risiko setelah risiko itu terjadi, seperti itu. Jadi mungkin strategi yang bisa kita lakukan, misalnya nih dalam contoh satu program kegiatan PBJ, jadi kita memang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang ada sejak tahap paling awal, tahap perencanaannya. Jadi dari unit koordinat kerja yang memang melaksanakan kegiatan tersebut itu kita identifikasi risiko, bagaimana resistensi penggunanya, bagaimana gangguan teknisnya. Jadi di tahap awal itu kita memang secara proaktif sudah mengidentifikasi atas risiko dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu. Tidak membuat satu penanganan risiko atas suatu hal yang sudah terjadi ataupun reaktif. Seperti itu. Mungkin selain hal tersebut kita juga bisa membangun bagaimana rencana mitigasi yang kita lakukan itu terukur. Jadi memang kita perlu menyusun langkah-langkah yang konkret sebelum risiko itu terjadi. Jadi kita secara detail membuat lengkap sampai dengan penanggung jawabnya, tenggat waktunya seperti apa. Jadi ketika misalnya nanti
ada lagi-lagi di contoh kasus di dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya ada risiko keterlambatan, maka mitigasi proaktif kita itu bisa berupa percepatan proses administrasi ataupun nantinya ada misalnya ada penunjukan pejabat pengadaan cadangan misalnya ini. Jadi memang perlunya kita membangun rencana mitigasi yang lebih terukur. Kemudian selain itu mungkin juga kita bisa menerapkan bagaimana sistem peringatan dini ya, peringatan dini early warning system itu dengan menyusun indikator atau parameter kinerja yang dapat mendeteksi nantinya adanya gejala munculnya risiko itu. Jadi di awal kita bisa melihat indikator-indikator ataupun parameter yang berpengaruh. Jadi dengan penerapan sistem peringatan dini ataupun early warning system ini bisa tentunya mendeteksi gejala-gejala risiko yang nantinya akan muncul. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Pak Aswardin atas jawabannya. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang masih bertanya? Tadi belum selesai Mbak pertanyaannya. Oh, Ya. belum selesai ada. Apalagi Pak? Persilakan Pak. Itu ya Pak ya, yang dulu ya, yang perbedaan identitas resiko dengan masalah. Betul Pak? Pertanyaannya identifikasi resiko dengan identifikasi masalah. Ya, halo? Apa saya terdengar? Ya. Terdengar Mbak. Jadi sebenarnya memang mereka itu berhubungan Pak, berhubungan secara langsung. Jadi gini, saya kasih contoh aja Pak langsung ya. Misalkan di tahun lalu, misalkan terjadi seperti PBJ, terjadi keterlambatan pengadaan. Nah, kalau udah terjadi keterlambatan pengadaan itu, maka seluruh efeknya itu domino Pak. Jadi bisa direalisasi anggaran kita juga terlambat dan segala macam. Terjadi misalkan di 2024. Nah, pertanyaannya adalah apakah di 2025 ini bisa terjadi atau tidak? Nah, ini kan dia belum terjadi Pak di tahun 2025 ini. Dia masih menjadi satu resiko keterlambatan. Jadi sebenarnya salah satu metode manajemen resiko itu adalah historical data. Makanya salah satu rekomendasi kami adalah analisa tren resiko. Di sini kami bisa dilihat, ternyata keterlambatan ini terjadi di 2024, di 2023, di 2022, misalkan seperti itu Pak. Itu terjadi, tetapi di 2025 ini kan identifikasi resikonya harusnya dilakukan di awal tahun atau di akhir tahun 2024. Jadi antara awal tahun 2025 atau akhir tahun 2024. Di sini di 2025 kita lihat nih, jangan sampai terjadi lagi nih resiko keterlambatan ini. Apa pengendalian kemarin sudah dilakukan di 2024? Kita sudah melakukan pengendalian A, B, C, D misal Pak. Tapi masih terlambat, berarti kan perlu lagi yang namanya pengendalian tambahan. Seperti itu Pak sebenarnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara masalah yang terjadi dengan resiko yang akan terjadi. Kita harus melihat historikalnya seperti apa. Seperti itu Pak sebenarnya. Jadi kenapa menempel di seluruh komponen sel? Jadi kalau misalkan kita lihat di area pembangunan, ya itu karena di tata laksana di SFP. SFP kan salah satu unsur dari SPP itu sendiri di aktivitas pengendalian. Nah itu seperti itu Pak. Semoga membantu menjawab ya Pak ya. Ya. Enggak, terkadang kita, ini kan ZI ya, kita berbicara dalam konteks ZI ya. Nah, terkadang kita tahu nih risikonya ini gitu ya kan. Tapi kan itu ada di tempat lain gitu. Nah, penyelesaiannya itu ada di tempat lain gitu gitu ya. Kalau kita membuat angka yang tinggi untuk risiko itu, tentunya kita harus melakukan itu gitu. Tapi kita tidak ada punya itu kewenangan melakukan itu dan tidak ini. Apalagi ZI kan terbatas waktu gitu ya. Nah, akhirnya kan kita tarik, itu risiko yang bisa diantisipasi aja, maka kita cari risiko-risiko yang lebih ringan gitu. Nah, itu gimana itu? Jadi kan kita kan jalan keluarnya ke situ gitu ya, jadi kan. Jadi
Tadi karena yang terkait sama ini ya di apa di semua area tuh dilihat risikonya gitu kan. Jadi Ya itu Pak, makanya harus ada iya, koordinasi gitu Pak. Nah itu yang strateginya dari eh, pimpinan-pimpinan kita seperti apa sebenarnya? Apakah pimpinan kita melihat sejauh itu atau tidak? Itu sih Pak. Kalau dari kami Pak. Jangan sampai yang tahu nih ternyata oh cuma agen-agen resiko itu kan di bagian yang biasa ini resiko aja tapi pimpinannya nggak notice Pak. Nah itu ya susah juga untuk di apa untuk diantisipasi karena tidak ada koordinasi lintas unit. Dalam hal ini kan hambatannya karena keterbatasan wewenang dan waktu ya Pak ya. iya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain. Lalu kan Ya, Mbak. Cek. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, izin Pak Azwardin, Ibu Jazabel, PC Saril, mungkin closing statement atau kesimpulannya untuk terakhir kali. Langsung aja Mbak Ocha. Oh, langsung aja. Gitu. Karena Pak, saya ada kegiatan lain. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk acara sesi pemateri sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Azwardin dan Ibu Jazabel Cesario telah berkenan hadir di acara sharing session Senin pagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi kegiatan terkait dengan kuis dari KAHOT pada Mbak Sarah ya. Kepada Mbak Sarah dipersilahkan Mbak untuk kuis KAHOT-nya Mbak. Baik, terima kasih Ibu untuk atas kesempatannya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dalam agenda Games Kahoot S3 pagi. Izinkan kami dari area 1 Zona Integritas Biro Keuangan untuk sedikit mengevaluasi kegiatan S3 pagi ini dengan kuis Kahoot. Baik, Mas Diandra bisa di-share untuk kuisnya. Baik. Silakan Bapak Ibu dibuka gadgetnya dan join ke kahoot.it dan masukkan PIN-nya yaitu 8539173 atau bisa di-scan barcode-nya yang ada di layar. Mari Bapak Ibu silakan untuk masuk ke Kahoot-nya. Oh ya maaf, diingatkan juga untuk menggunakan nama asli untuk mempermudah proses rekap pemenang kuisnya. Silakan dimasukkan PIN-nya atau scan barcode-nya. Akan ada 5 soal yang gampang-gampang sesuai dengan bahan materi yang sudah disampaikan dari narasumber kita tadi.
Mohon izin Pak, barcode-nya yang ada di samping PIN-nya boleh dicoba di-scan. Mari Bapak Ibu, baru 13 orang yang masuk ke Kahoot. Baik Bapak Ibu, kami tunggu 1 menit lagi ya. Mari masuk ke kahoot.it, masukkan game PIN-nya atau di-scan barcode-nya. Baik, mari kita sudah 28 orang, mari kita mulai untuk game Kahoot pagi ini. Oke, untuk soal pertama, definisi yang benar dari manajemen risiko secara komprehensif adalah proses sistematis mengelola risiko organisasi atau pendekatan berdasarkan pengalaman pribadi, atau proses sistematis mengelola risiko individu, atau proses mengendalikan risiko organisasi. Oke, betul. Baik, mari kita lihat papan skornya. Iya, di next. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Peraturan ISO 31.000, pedoman tentang. Wah, ini gampang sih. Sudah ada di judul. Yuk, sudah 22 yang jawab. Oke, betul semua. Ada 2 orang yang mungkin agak terlewat ya. Oke, kita next. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Penanganan yang tepat apabila terjadinya risiko pelayanan tidak prima adalah
mengabaikan keluhan atau fokus pada target kinerja, atau audit internal dan pelaporan berkala, atau pelatihan, atau survei kepuasan penguatan SOP. Oh, ada yang keliru juga nih ya. Oke, ada 8 orang yang betul survei kepuasan dan penguasaan SOP. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak atau Ibu Mio nih, kita langsung naik. Oke, soal selanjutnya, strategi penguatan pembangunan ZI melalui manajemen risiko dengan semua benar. Apakah semua benar? Rencana tidak pengendakian, pemetaan risiko di tiap area ZI, atau integrasi dengan SPIP dan reformasi birokrasi. Betul semua, itu jawabannya betul semua. Oke, kita next. Oke, Bapak Ibu Mio nih masih juga di atas, teratas nih. Mari kita next. Soal terakhir, manfaat manajemen risiko bagi unit kerja yang melaksanakan zona integritas kecuali. Ingat, kecuali. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik atau pencegahan penyimpangan sejak dini, atau mendukung tata kelola yang tidak transparan dan tidak akuntabel, atau meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Betul nih rata-rata ya. Oke, kita lanjutkan. Siapakah pemenang kita kali ini? Oke, juara ketiga ada Ortala Nur. Yang kedua, Bapak Indra. Yang pertama siapa? NWP. Baik. Baik, selamat untuk para baik, selamat untuk para pemenang. Silahkan untuk para pemenang untuk mengkoordinasikan dan mengonfirmasikan kepada Mbak Floren untuk nanti mendapatkan hadiahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah join kuis kita pagi ini. Sekian sesi kuis ini, kami kembalikan kepada host Ibu Rozana. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Baik Bapak Ibu, dengan harusnya acara materi dan kuis pada hari ini, maka acara sharing session Senin pagi ini telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin pamit live, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Azwardin. Terima kasih Pak Azwardin. Izin live. Baik Pak.